Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emal Fiansyah, NPM C1B021168, kelas manajemen D. Oke, di sini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah respon perubahan jumlah yang dibeli atau ditawarkan karena adanya perubahan sesuatu. Di dalam ekonomi, sesuatu itu bisa digolongkan ke dalam tiga kejadian. Tiga kejadian tersebut melahirkan tiga elastisitas yang berbeda. Ada tiga jenis elastisitas. Satu, elastisitas harga, perubahan jumlah barang yang kita beli karena terjadi perubahan harga. Dua, elastisitas pendapatan, perubahan jumlah yang barang yang kita beli karena terjadi perubahan pendapatan. Tiga, elastisitas silang. Elastisitas silang yaitu lanjutan dari elastisitas harga. Yang membedakannya adalah adanya sesuatu yang bersifat silang, yaitu kombinasi antara dua jenis barang. Di dalam elastisitas, harga dibagi menjadi dua, yaitu satu, elastisitas permintaan, dua, elastisitas penawaran. Rumus elastisitas permintaan dan penawaran sama saja. Ada tiga rumus. Rumus satu, E sama dengan delta Q atau delta PX, P1 per P2. P adalah harga dan Q adalah jumlah. Delta dalam matematika adalah operasi selisih. Delta Q sama dengan Q2 kurang Q1, delta P sama dengan P2 kurang P1. Rumus yang kedua, E sama dengan Q, X, P garis miring Q. Q aksen, Q koma atas atau Q aksen artinya turunan fungsi Q. Artinya turunan fungsi Q. Rumus yang ketiga, E sama dengan persen delta Q per persen delta P sama saja seperti sebab atau akibat. Nilai elastisitas dihitung secara menggunakan rumus akan menghasilkan koefisien elastisitas dibagi 5 kelompok koefisien elastisitas. Yang pertama, 0, bersifat inelastik sempurna. Yang kedua, kurang dari 1, bersifat inelastik. Yang ketiga, sama dengan 1, bersifat uniter. Yang keempat, lebih dari 1, bersifat elastis. Yang kelima, tak hingga, bersifat elastisitas sempurna. Elastisitas harga ada elastisitas permintaan, nilainya negatif. Ada elastisitas penawaran, nilainya positif. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Pendapatan atau respon perubahan delta Q alias beberapa kita beli karena terjadi perubahan pendapatan alias income. Delta Y. Yield atau pendapatan. E sama dengan persen delta Q per persen delta Y alias beberapa persentasi perubahan yang diminta karena pendapatan. Namun ada juga rumus E sama dengan delta Q per delta Y kali Y kurang 1 Y1 kurang Q1. Namun kerja rumus ini sama seperti rumus elastisitas sebelumnya. Dari hasil elastisitas ini kita akan mendapatkan elastisitas. Ketiga, elastis silang. Elastisitas antar dua barang berbeda. Membahas tentang respon perubahan selisih kuantitas karena adanya perbedaan harga pada barang yang berbeda. Misalnya harga motor Honda X meningkat akibat adanya permintaan motor Yamaha atau Y yang akan meningkat. Nah, di sini kita mengkomparasi dua barang yang berbeda, yaitu X dan Y. Untuk rumus elastisitas silang atau EC, yang pertama ada EC sama dengan persen delta QX per persen delta PY. Dan yang kedua ada EC sama dengan delta QX per delta PY dikali PY per QX. Hasil dari elastisitas silang ini memfokuskan pada positif atau negatif saja. Untuk barang yang bernilai positif kedua, barang bersifat substitusi. Dan untuk yang bernilai negatif kedua, barang bersifat komplementer. Untuk mengetahui barang tersebut positif atau negatif, caranya yaitu jika PX dan QY mengalami kenaikan, barang tersebut bersifat positif, dan jika PX naik sedangkan QY menurun maka barang tersebut negatif. 4. Belajar santai elastisitas. Elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan jumlah suatu barang atau Q akibat adanya perubahan harga atau P. Elastisitas disimbolkan dengan E. Rumus elastisitas ada 3, yaitu E sama dengan delta Q atau delta P per delta PX
per del 1 E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1 dipakai apabila ada soal berjenis diketahui Q1 P1. Yang kedua, E sama dengan Q aksen atau P1 per Q1 dipakai apabila soal berjenis dik F dalam kurung X atau fungsi turunan. Yang ketiga, persen delta Q per persen delta P apabila soal diketahui persen. Hasil elastisitas 1 E lebih besar dari 1 elastis. Yang kedua, 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1 inelastis. Yang ketiga, E sama dengan 0 inelastis sempurna. Yang keempat, E tidak terhingga elastis sempurna. E1 banding 1 ya, E sama dengan 1 sama dengan unitary. Kurva, semakin datar kurva maka dapat dikatakan kurva tersebut elastis. Syarat elastis yaitu jika perubahan barang yang semakin tinggi sedangkan perubahan kenaikan harga yang sedikit. Jika perubahan harga sedikit yang dibeli juga sedikit dan harganya tinggi yang dibeli sehingga sedikit, maka dikategorikan barang inelastis. Jika barang tersebut tidak ada perubahan permintaan barang atau jumlah permintaannya tetap, maka dikategorikan barang inelastis sempurna. Cara memaksimalkan pendapatan yaitu jika elastisitas harga diturunkan dan jika inelastis harga dinaikkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.